Kalena dhammat savanang etamang kalamuttamang. Part 6. Seni Hidup, The Art of Living. Meditasi Vipassana sebagaimana diajarkan oleh S.N. Goenka. Diringkas oleh William Hart, Vipassana Research Institute. Alih bahasa, Dr. Anda Yasodhara Wena Sintiawati, Dr. Anda Sujata Lani Anggawati. Buku ini diterjemahkan bab demi bab untuk dibaca bersama sebelum acara meditasi kelompok setiap Jumat di Wisma Sambodhi, Klaten. Bab 6. Pelatihan konsentrasi. Dengan mempraktikkan sila, kita berusaha untuk mengontrol ucapan dan tindakan fisik kita. Tetapi penyebab penderitaan terletak pada tindakan mental. Menahan diri dari kata-kata dan perbuatan saja tidak akan berguna jika pikiran terus-menerus mendidih di dalam lobha dan dosa, di dalam tindakan mental yang tak bajik. Dengan kondisi terpecah-pecah seperti ini, kita tidak akan pernah bisa bahagia. Secara intelek, orang mungkin paham bahwa melakukan tindakan yang tak bajik adalah salah. Toh, selama ribuan tahun setiap agama telah mengkhotbahkan pentingnya moralitas. Tetapi bila godaan datang, pikiran menjadi lumpuh dan orang melanggar sila. Seorang pecandu alkohol mungkin mengetahui dengan jelas bahwa alkohol merugikan dia, tetapi bila lobha muncul, dia meraih alkohol dan menjadi mabuk. Dia tidak bisa menghentikan dirinya karena dia tidak memiliki kontrol terhadap pikirannya. Namun, bila orang belajar berhenti melakukan tindakan mental yang tak bajik, akan jadi mudah baginya untuk menahan diri dari kata-kata dan perbuatan yang tak bajik. Karena masalah bermula dari pikiran, kita harus melawannya pada tingkat mental. Untuk melakukannya, kita harus melakukan praktek bhavana, yang secara harfiah berarti perkembangan mental, atau dalam bahasa umum, meditasi. Sejak zaman Buddha, arti kata bhavana telah menjadi kabur karena praktek bhavana telah runtuh. Di zaman dahulu, kata bhavana mengacu pada jenis kebudayaan mental atau peningkatan spiritual, bahkan untuk aktivitas-aktivitas seperti membaca, bicara, mendengar, atau berpikir tentang dhamma. Meditasi, terjemahan bahasa Inggris yang paling umum, digunakan bahkan lebih luas lagi. Meditasi mengacu pada banyak aktivitas, dari relaksasi mental, melamun, asosiasi bebas, sampai hipnosis diri. Semuanya ini sungguh jauh dari apa yang dimaksudkan oleh Buddha dengan bhavana. Buddha menggunakan istilah itu untuk mengacu pada pelatihan mental khusus, teknik khusus untuk memfokuskan dan menyucikan pikiran. Bhavana mencakup dua pelatihan, konsentrasi atau samadhi, dan kebijaksanaan atau panya. Praktek konsentrasi juga disebut pengembangan ketenangan atau samatha bhavana, sedangkan praktek kebijaksanaan disebut pengembangan kebijaksanaan insight atau vipassana bhavana. Praktek bhavana dimulai dengan konsentrasi yang merupakan bagian kedua dari jalan mulia berunsur 8. Konsentrasi merupakan tindakan bajik untuk belajar mengontrol proses-proses mental sehingga orang menjadi majikan pikirannya sendiri. 3 bagian dari jalan mulia yang berada di dalam pelatihan ini adalah usaha benar, kesadaran benar, dan konsentrasi benar. Usaha benar. Usaha benar merupakan langkah pertama di dalam praktek bhavana. Pikiran mudah dikuasai oleh moha atau kebodohan batin, serta mudah diayun oleh loba dan dosa atau kebencian. Karena itu, kita harus menguatkan pikiran agar menjadi kukuh dan stabil, sehingga bisa menjadi alat yang berguna untuk memeriksa alam kita pada tingkat yang lebih halus. Dengan begitu, kita bisa menyingkap pengondisian kita dan kemudian menghilangkan pengondisian itu. Seorang dokter yang ingin mendiagnose penyakit si pasien akan mengambil contoh darahnya dan menaruhnya di mikroskop, lalu mengatur fokusnya. Baru setelah itu, darah bisa dilihat sehingga penyebab penyakit bisa ditemukan. Lalu bisa ditentukan pengobatan yang tepat untuk menyembuhkannya. Demikian juga, kita harus belajar memfokuskan pikiran, mengatur dan mempertahankannya pada satu objek perhatian tunggal. Dengan begitu, kita menjadikan objek itu sebagai alat untuk memeriksa realita diri yang paling halus. Buddha memberikan resep dalam bentuk berbagai teknik untuk mengonsentrasikan pikiran, sesuai dengan orang yang datang pada beliau untuk berlatih.
Teknik yang paling cocok untuk menjelajahi realita di dalam diri, teknik yang dipraktekkan sendiri oleh Buddha adalah teknik Anapanasati, kesadaran akan pernapasan. Pernapasan adalah objek perhatian yang selalu tersedia bagi tiap orang. Karena kita semua bernapas dari saat kita lahir sampai saat kita mati. Napas merupakan objek meditasi yang bisa dipakai dan bisa diterima secara universal. Untuk mulai praktek bhavana, para meditator duduk, mencari postur tegak yang nyaman, dan menutup mata. Mereka harus berada di ruangan yang tenang, sehingga tidak banyak yang mengganggu perhatian. Saat beralih dari dunia luar ke dunia di dalam diri, mereka mendapati bahwa aktivitas yang paling penting adalah pernapasan mereka sendiri. Jadi mereka memperhatikan objek ini, napas yang masuk dan napas yang keluar dari lubang hidung. Ini bukanlah pelatihan bernapas, melainkan pelatihan kesadaran. Usahanya bukanlah untuk mengontrol pernapasan, melainkan untuk tetap sadar akan napas sebagaimana adanya, panjang atau pendek, berat atau ringan, kasar atau halus. Selama mungkin orang harus terus memperhatikan napas, agar rantai kesadaran tidak terputus karena ada gangguan. Sebagai meditator, kita segera mengetahui betapa sulitnya hal itu. Begitu kita mencoba membuat pikiran tertancap pada pernapasan, kita mulai mengkhawatirkan rasa sakit di kaki. Begitu kita mencoba menekan semua buah pikir yang mengganggu, 1000 hal melompat ke dalam pikiran. Kenangan, rencana, harapan, ketakutan. Salah satu darinya mencengkram perhatian kita, dan setelah beberapa saat, barulah kita sadari bahwa kita telah melupakan napas kita sama sekali. Lalu kita mulai lagi dengan tekad yang diperbaharui. Namun, setelah beberapa saat, lagi-lagi kita sadari bahwa pikiran telah menyelinap tanpa kita ketahui. Siapa yang mengontrol di sini? Begitu kita mulai berlatih, segera kita lihat dengan jelas bahwa sebenarnya pikiran berada di luar kontrol. Seperti halnya seorang anak manja yang meraih satu mainan, menjadi bosan, dan meraih mainan lain. Lalu yang lain lagi. Demikian pula pikiran pun terus melompat dari satu buah pikir, satu objek perhatian, ke buah pikir lain, melarikan diri dari realita. Itulah kebiasaan pikiran yang telah mengakar dalam. Itulah yang telah terjadi sepanjang hidup kita. Tetapi, segera setelah kita mulai menyelidiki alam kita sendiri, kebiasaan melarikan diri itu harus berhenti. Kita harus mengubah pola kebiasaan pikiran dan belajar untuk berada bersama realita. Kita mulai dengan mencoba menancapkan perhatian pada napas. Bila kita melihat bahwa pikiran telah berkelana, dengan sadar dan tenang kita menariknya kembali. Kita gagal dan mencoba lagi dan lagi. Dengan tersenyum, tanpa ketegangan, tanpa merasa kecil hati, kita terus mengulang pelatihan ini. Toh, kebiasaan seumur hidup tidak bisa diubah dalam waktu beberapa menit. Tugas kita ini membutuhkan pelatihan yang terus-menerus diulang-ulang, serta kesabaran dan ketenangan. Begitulah kita mengembangkan kesadaran akan realita. Itulah usaha benar. Buddha menjelaskan 4 jenis usaha benar. 1. Mencegah agar keadaan yang jahat dan tak bajik tidak muncul. 2. Meninggalkan yang tak bajik bila muncul. 3. Memunculkan keadaan bajik yang belum ada. 4. Mempertahankan yang bajik terus-menerus tanpa sela, membuatnya berkembang dan tumbuh penuh sampai sempurna. Dengan mempraktekkan kesadaran akan napas, kita mempraktekkan 4 usaha benar itu. Kita duduk dan menancapkan perhatian pada napas tanpa diganggu oleh buah pikir. Dengan begitu, kita membangkitkan dan mempertahankan keadaan kesadaran diri yang bajik. Kita mencegah diri agar tidak terbelokkan, agar tidak berada di dalam keadaan tak menyadari, dan agar tidak kehilangan pandangan akan realita. Apabila suatu buah pikir muncul, kita tidak mengejarnya. Kita mengembalikan kesadaran sekali lagi ke napas. Dengan demikian, kita mengembangkan kemampuan pikiran untuk tetap berfokus pada satu objek tunggal dan tidak terbelokkan. Inilah 2 sifat konsentrasi. Kesadaran benar. Mengamati pernapasan juga merupakan sarana untuk mempraktekkan kesadaran benar. Penderitaan kita berasal dari moha. Kita bereaksi karena kita tidak tahu apa yang sedang kita lakukan. Karena kita tidak tahu realita diri kita sendiri. Pikiran menghabiskan sebagian besar waktunya terseret ke dalam fantasi dan ilusi. Pikiran mengenang kembali pengalaman-pengalaman yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan,
serta menanti-nantikan masa depan dengan penuh harapan atau ketakutan. Ketika terseret dalam loba atau dosa semacam itu, kita tidak menyadari apa yang sedang terjadi di masa kini, apa yang sedang kita lakukan di masa kini ini. Padahal sebenarnya, saat kinilah yang paling penting bagi kita. Kita tidak bisa hidup di masa lalu telah pergi. Juga kita tidak bisa hidup di masa depan. Masa depan selama-lamanya berada di luar jangkauan kita. Kita hanya bisa hidup di masa kini saja. Jika kita tidak menyadari tindakan kita di masa kini, kita pasti cenderung mengulang kesalahan-kesalahan masa lalu dan tidak akan pernah berhasil mencapai cita-cita masa depan kita. Tetapi, jika kita bisa mengembangkan kemampuan untuk selalu sadar akan saat sekarang ini, kita bisa menggunakan masa lalu sebagai petunjuk untuk mengatur tindakan kita di masa depan. Dengan demikian, kita bisa mencapai tujuan. Dhamma adalah jalan di sini dan kini. Karena itu, kita harus mengembangkan kemampuan untuk sadar akan masa kini. Kita membutuhkan metode untuk memfokuskan perhatian pada realita kita sendiri dalam saat ini. Teknik Anapanasati atau perhatian kewaspadaan akan napas merupakan suatu metode untuk itu. Dengan mempraktekannya, kita bisa mengembangkan kesadaran tentang diri sendiri di sini dan kini. Pada saat napas masuk, pada saat napas keluar. Dengan mempraktekkan kesadaran akan pernapasan, kita menjadi sadar akan masa kini. Alasan lain mengapa kita mengembangkan kesadaran akan pernapasan adalah karena kita ingin mengalami realita tertinggi. Dengan memfokuskan perhatian pada pernapasan, kita bisa menjelajahi apapun yang tidak kita ketahui tentang diri kita dan menjadikan sadar apapun yang tadinya belum sadar. Pernapasan bertindak sebagai jembatan antara pikiran sadar dan bawah sadar. Karena napas berfungsi secara sadar dan juga tidak sadar, kita bisa memutuskan untuk bernapas dengan cara tertentu atau mengontrol napas. Kita bahkan bisa menghentikan napas selama beberapa saat. Dan bila kita tidak lagi mengontrol napas, pernapasan pun berlangsung tanpa adanya aba-aba. Sebagai contoh, kita bisa mulai dengan cara bernapas secara disengaja, agak keras, agar perhatian bisa lebih mudah terpusat. Segera setelah kesadaran akan pernapasan menjadi jelas dan mantap, napas kita biarkan agar berjalan secara alami, bisa berat atau lembut, dalam atau dangkal, panjang atau pendek, cepat atau lambat. Kita tidak melakukan usaha untuk mengatur napas. Usaha hanya dicurahkan untuk menyadari napas saja. Dengan cara mempertahankan kesadaran akan napas alami, kita telah mulai mengamati fungsi otomatis tubuh, suatu aktivitas yang biasanya terjadi tanpa kita sadari. Setelah mengamati realita kasar tentang napas yang disengaja, kita maju mengamati realita napas alami yang lebih halus. Kita telah mulai bergerak keluar dari realita buatan. Kita menuju ke arah kesadaran akan realita yang lebih halus. Alasan lain mengapa kita mengembangkan kesadaran akan pernapasan adalah agar kita bebas dari loba, dosa, dan moha. Dengan cara pertama-tama menyadari loba, dosa, dan moha itu. Dalam hal ini, napas bisa membantu. Karena pernapasan bertindak sebagai cerminan dari keadaan mental seseorang. Bila pikiran berada di dalam keadaan damai dan tenang, napas menjadi teratur dan lembut. Tetapi bila mana suatu negativitas muncul di dalam pikiran, misalnya kemarahan, kebencian, ketakutan, atau nafsu, maka pernafasan menjadi lebih kasar, berat, dan cepat. Jadi, pernapasan membuat kita waspada terhadap keadaan mental kita dan memungkinkan kita mulai menanganinya. Masih ada alasan lain mengapa kita mempraktekkan kesadaran akan napas. Karena tujuan kita adalah pikiran yang bebas dari negativitas, kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang kita ayunkan ke arah tujuan itu bersifat murni dan bajik. Bahkan di tingkat awal pada waktu kita mengembangkan samadhi pun, kita sudah harus menggunakan objek perhatian yang bajik. Napas merupakan objek yang memenuhi syarat. Kita tidak bisa memiliki loba atau dosa terhadap napas, karena napas merupakan realita yang sepenuhnya terbebas dari ilusi atau salah pandangan. Karena itu, napas merupakan objek perhatian yang tepat. Pada saat pikiran sepenuhnya terpusat pada napas, pikiran bebas dari loba, bebas dari dosa, dan bebas dari moha. Walaupun saat kemurnian itu mungkin sangat singkat, kemurnian itu merupakan kekuatan yang sangat besar, karena ia menantang segala pengkondisian lampau seseorang. Semua reaksi yang terkumpul akan diaduk ke atas, dan reaksi itu mulai muncul dalam bentuk berbagai kesulitan, baik fisik maupun mental,
yang menghalangi usaha seseorang untuk mengembangkan kesadaran. Mungkin kita mengalami rasa tak sabar, ingin segera maju, yang merupakan bentuk loba. Atau mungkin dosa muncul dalam bentuk kemarahan dan keputusasaan karena tampaknya tak banyak kemajuan. Kadang-kadang kemalasan menguasai dan kita langsung tertidur begitu kita duduk bermeditasi. Kadang-kadang kita sangat bergejolak sehingga kita mengelak atau mencari-cari alasan agar tidak bermeditasi. Kadang-kadang pula, sikap skeptis mengalahkan keinginan untuk bekerja. Keraguan yang mencekam yang tidak masuk akal terhadap si guru, atau pada ajaran, atau pada kemampuan diri untuk bermeditasi. Bila tiba-tiba kita dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan ini, mungkin kita ingin menghentikan praktek sama sekali. Pada saat seperti itu, kita harus memahami bahwa halangan-halangan itu sebenarnya telah muncul sebagai reaksi terhadap keberhasilan kita di dalam mempraktekkan kesadaran akan pernapasan. Bila kita membulatkan tekad, semua halangan akan menyingkir. Bila halangan telah lenyap, pekerjaan menjadi lebih mudah. Karena bahkan pada tingkat awal di dalam praktik pun, beberapa lapisan pengondisian telah terhapus dari permukaan pikiran. Dengan demikian, bahkan pada saat kita mempraktekkan kesadaran akan pernapasan pun, kita telah mulai mencuci pikiran dan maju ke arah pembebasan. Konsentrasi benar. Menancapkan perhatian pada pernapasan menyebabkan berkembangnya kesadaran akan masa kini. Mempertahankan kesadaran dari saat ke saat selama mungkin merupakan konsentrasi benar. Di dalam tindakan kita sehari-hari, konsentrasi juga dibutuhkan, tetapi konsentrasi itu tidak selalu identik dengan konsentrasi benar. Seseorang mungkin sedang berkonsentrasi untuk memuaskan nafsu indera atau untuk mengatasi rasa takut. Seekor kucing menunggu dengan segenap perhatian yang terfokus pada lubang tikus, siap menerkam begitu si tikus muncul. Seorang pencopet memusatkan perhatian pada dompet si korban, menunggu saat untuk menyambarnya. Pada suatu malam, seorang anak berbaring memandangi sudut gelap kamarnya dengan rasa takut, membayangkan ada monster yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Semuanya itu bukan konsentrasi benar, bukan konsentrasi yang bisa digunakan untuk pembebasan. Fokus samadhi harus merupakan sebuah objek yang bebas dari segala loba, segala dosa, bebas dari segala ilusi. Dalam mempraktekkan kesadaran akan pernapasan, kita mendapati betapa sulitnya mempertahankan kesadaran yang tak terputus. Walaupun kita bertekad bulat untuk menjaga agar perhatian tertancap pada objek napas, entah bagaimana, perhatian selalu mengembara tanpa kita tahu. Kita seperti orang mabuk yang mencoba berjalan di suatu garis lurus, tetapi selalu terombang-ambing ke sana-sini. Sebenarnya, kita memang mabuk karena moha dan ilusi kita. Sehingga kita selalu terombang-ambing ke masa lalu atau masa depan, ke lobha atau dosa. Kita tidak bisa tetap berada di jalan lurus dengan kesadaran yang bertahan. Sebagai meditator, kita harus bijaksana sehingga tidak menjadi putus asa atau patah semangat bila menghadapi kesulitan. Kita harus memahami bahwa dibutuhkan waktu untuk mengubah kebiasaan mental yang telah terjalin bertahun-tahun. Hanya dengan bekerja berulang-ulang, terus-menerus, sabar dan tekun, maka kebiasaan mental itu bisa diubah. Tugas kita hanyalah mengembalikan perhatian pada napas segera setelah kita mengetahui bahwa perhatian telah mengembara. Jika kita bisa melakukannya, kita telah mengayunkan langkah yang penting menuju perubahan cara bekerja pikiran yang selalu mengembara. Dan dengan praktek yang berulang-ulang, perhatian bisa ditarik kembali dengan makin cepat. Lambat laun, periode lupa menjadi lebih pendek, dan periode kesadaran yang bertahan, samadhi, menjadi lebih lama. Sementara konsentrasi menguat, kita mulai berasa rileks, bahagia, penuh energi. Sedikit demi sedikit napas berubah, menjadi lembut, teratur, ringan, dangkal. Kadang-kadang tampaknya pernapasan malah telah berhenti sama sekali. Semua pengalaman yang disebut ekstrasensori atau berada di luar jangkauan indera ini semata-mata hanyalah petunjuk bahwa pikiran telah mencapai tingkat konsentrasi yang tinggi. Fenomena ini sendiri tidak penting dan tidak perlu diperhatikan. Objek kesadaran tetaplah pernapasan, yang lain adalah gangguan. Orang tidak boleh mengharapkan pengalaman-pengalaman seperti itu, yang hanya terjadi di dalam beberapa kasus saja. Semua pengalaman luar biasa ini semata-mata hanyalah tanda yang menunjukkan kemajuan pada sang jalan. Kadang-kadang petunjuknya tidak bisa dilihat. Atau kita mungkin terlalu terserap pada sang jalan sehingga kita maju terus tanpa memperhatikannya.
Namun, bila kita mengambil tanda itu sebagai tujuan akhir dan kemudian melekatinya, kita sama sekali berhenti dan tak lagi maju. Memang, orang bisa memiliki berbagai pengalaman indera yang tak terhitung banyaknya. Tetapi orang yang mempraktekkan Dhamma tidak mencari pengalaman-pengalaman seperti itu. Dia mencari kebijaksanaan di dalam alamnya sendiri, sehingga bisa terbebas dari penderitaan. Karena itu, kita harus terus memberikan perhatian pada pernapasan saja. Sementara pikiran menjadi lebih terkonsentrasi, napas akan menjadi makin halus dan lebih sulit diikuti, sehingga dibutuhkan usaha yang semakin besar untuk tetap penuh perhatian. Dengan demikian, kita terus mengasah pikiran, mempertajam konsentrasi, membuatnya sebagai alat untuk menembus melampaui realita yang tampak, untuk mengamati realita yang lebih halus di dalamnya. Ada banyak teknik lain untuk mengembangkan konsentrasi. Orang mungkin diajar untuk berkonsentrasi pada kata yang diulang-ulang atau pada bayangan visual, atau bahkan untuk melakukan suatu gerakan fisik yang diulang-ulang. Dengan melakukan itu, dia menjadi terserap ke dalam objek perhatian dan mencapai keadaan trans atau keadaan tak sadar yang membahagiakan. Memang, keadaan itu jelas sangat menyenangkan selama masih berlangsung. Tetapi bila trans sudah berakhir, dia mendapatkan dirinya kembali dalam kehidupan biasa dengan problem-problem yang sama seperti sebelumnya. Teknik-teknik seperti itu bekerja dengan cara mengembangkan suatu lapisan kedamaian dan kegembiraan pada permukaan pikiran. Namun, di kedalaman pikiran, pengondisian tetap tidak tersentuh. Objek-objek yang digunakan untuk mencapai konsentrasi di dalam teknik-teknik semacam itu tidak ada hubungannya dengan realita dari saat ke saat mengenai dirinya sendiri. Kebahagiaan yang diperoleh hanyalah lapisan yang sengaja diciptakan, yang bukannya muncul secara spontan dari kedalaman pikiran yang dimurnikan. Samadhi benar tidak bisa merupakan kemabukan. Samadhi benar harus bebas dari segala kepalsuan atau buatan, harus bebas dari segala ilusi. Bahkan dalam ajaran Sang Buddha, ada berbagai keadaan trans yang disebut jhana, yang bisa dicapai. Buddha sendiri mempelajari 8 tingkat penyerapan mental sebelum mencapai pencerahan. Dan beliau terus mempraktekannya sepanjang hidup. Tetapi, keadaan trans sendiri tidak membebaskannya. Karena itu, ketika mengajar tingkat-tingkat jhana, Buddha menekankan bahwa fungsi jhana hanyalah sebagai batu lompatan bagi perkembangan kebijaksanaan. Meditator mengembangkan indera konsentrasi bukan untuk mengalami kebahagiaan atau kegembiraan yang meluap-luap, melainkan untuk menempa pikiran. Dengan demikian, pikiran bisa menjadi alat untuk memeriksa realita diri mereka sendiri dan untuk menghilangkan pengondisian yang menyebabkan penderitaan mereka. Inilah konsentrasi benar. Tanya jawab. Tanya, mengapa Anda mengajar para siswa untuk mempraktekkan anapana dengan cara memusatkan perhatian pada lubang hidung, bukan pada perut? SN Goenka. Karena bagi kita, praktek anapana digunakan sebagai persiapan untuk praktek vipassana. Di dalam vipassana dibutuhkan konsentrasi yang sangat kuat. Makin terbatas daerah konsentrasinya, makin kuat konsentrasi itu jadinya. Untuk mengembangkan konsentrasi sampai ke tingkat ini, perut terlalu luas. Yang paling sesuai adalah daerah lubang hidung. Itulah sebabnya mengapa Buddha membimbing kita untuk bekerja pada daerah ini. Sementara mempraktikkan kesadaran akan pernapasan, apakah kita boleh menghitung napas atau mengatakan masuk sementara kita menghirup napas dan keluar sementara kita menghembuskan napas? Tidak boleh ada verbalisasi terus-menerus. Jika Anda terus-menerus menambahkan kata pada kesadaran akan napas, lambat laun kata itu akan menjadi yang utama. Lalu Anda akan sepenuhnya lupa pada napas. Maka, tak peduli Anda menghirup napas atau menghembuskan napas, Anda akan berkata masuk. Tak peduli Anda menghembuskan napas atau menghirup napas, Anda akan berkata keluar. Kata itu akan menjadi mantra. Jadi, tetaplah berada bersama napas, napas saja. Tak ada yang lain kecuali napas. Mengapa praktek samadhi tidak cukup untuk membuat kita terbebas? Karena kemurnian pikiran yang dikembangkan lewat samadhi dicapai terutama dengan cara menekan, bukan menghilangkan pengondisian. Itu sama seperti jika orang membersihkan tangki air berlumpur dengan menambahkan agen pembersih, misalnya tawas. Tawas menyebabkan partikel lumpur yang tertahan di air mengendap ke dasar tangki, sehingga airnya tampak sejernih kristal. Demikian juga, samadhi membuat tingkat permukaan pikiran sejernih kristal, tetapi endapan kekotoran batin tetap ada di pikiran bawah sadar.
Untuk mencapai pembebasan, kekotoran laten ini harus dihilangkan. Dan untuk menghilangkan kekotoran dari kedalaman pikiran, orang harus mempraktekkan vipassana. Apakah tidak merugikan bila kita melupakan masa lampau dan masa depan sepenuhnya, dan hanya memperhatikan masa kini saja? Apakah itu bukannya cara hidup binatang? Siapapun yang melupakan masa lalu, pasti cenderung akan mengulanginya. Teknik ini tidak akan mengajar Anda melupakan masa lalu sepenuhnya atau tidak peduli pada masa depan sepenuhnya. Tetapi pola kebiasaan mental kita sekarang ini adalah selalu membenamkan diri ke dalam kenangan masa lalu atau ke dalam nafsu, keinginan, rencana, atau ketakutan akan masa depan dan tetap bodoh atau tak peduli pada masa kini. Kebiasaan tak sehat ini membuat kehidupan tidak bahagia. Lewat meditasi, Anda belajar menancapkan fondasi yang kokoh pada realita masa kini. Dengan dasar yang kokoh ini, Anda bisa memperoleh bimbingan yang penting dari masa lalu dan membuat persiapan yang baik untuk masa depan. Pada waktu bermeditasi, saya dapati bahwa bila mana pikiran berkelana, mungkin suatu lobha timbul. Kemudian saya berpikir bahwa seharusnya saya tidak boleh lobha, sehingga saya mulai menjadi jengkel mengapa saya lobha. Bagaimana hal ini bisa diatasi? Mengapa jengkel karena lobha? Terima sajalah fakta itu. Lihat, ada lobha. Begitu saja. Anda akan keluar darinya. Bila Anda dapati bahwa pikiran telah mengembara, Anda menerimanya. Lihat, pikiran telah mengembara. Dengan sendirinya, pikiran akan kembali pada pernapasan. Jangan menciptakan ketegangan karena ada lobha atau karena pikiran telah mengembara. Karena bila demikian, Anda menimbulkan dosa atau kebencian baru. Terima sajalah, penerimaan ini sudah cukup. Semua teknik meditasi Buddhis telah dikenal di dalam yoga. Apa yang sebenarnya benar-benar baru di dalam meditasi yang diajarkan oleh Buddha? Apa yang disebut yoga sekarang ini sebenarnya merupakan perkembangan selanjutnya. Patanjali hidup kira-kira 500 tahun setelah zaman Buddha. Karena itu, wajar saja bila di Yoga Sutra bisa kita lihat pengaruh dari ajaran-ajaran Buddha. Memang, praktek-praktek yoga telah dikenal di India sebelum Buddha, dan Buddha sendiri pun telah bereksperimen dengan praktek-praktek itu sebelum mencapai pencerahan. Tetapi, semua praktek ini terbatas hanya pada sila dan samadhi, konsentrasi sampai tingkat jhana ke-8, tingkat penyerapan ke-8 yang masih berada di dalam bidang pengalaman indera. Buddha menemukan jhana ke-9, yaitu vipassana, pengembangan kebijaksanaan atau insight, yang akan membawa meditator pada tujuan akhir di luar segala pengalaman indera. Saya dapati bahwa saya cepat sekali merendahkan orang lain. Apa teknik terbaik yang bisa digunakan agar masalah ini teratasi? Bekerjalah dengan meditasi. Jika ego kita kuat, kita akan mencoba merendahkan orang lain. Kita akan mengecilkan pentingnya orang lain dan membesarkan pentingnya diri kita. Tetapi, meditasi dengan sendirinya akan menguraikan ego. Bila ego terurai, Anda tidak lagi bisa melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Bekerjalah. Dengan sendirinya masalah Anda akan teratasi. Kadang-kadang saya merasa bersalah mengenai apa yang telah saya lakukan. Merasa bersalah tidak akan membantu Anda. Itu hanya akan menyebabkan kerugian. Rasa bersalah tidak mempunyai tempat di dalam jalan dhamma. Bila Anda menyadari bahwa Anda telah melakukan tindakan yang salah, terima sajalah fakta itu tanpa menyembunyikannya atau berdalih bahwa itu benar. Anda boleh menemui orang yang Anda hormati dan berkata, "Saya telah melakukan kesalahan. Di masa mendatang, saya akan lebih berhati-hati agar tidak mengulangi kesalahan itu." Lalu bermeditasilah. Akan Anda dapati bahwa Anda bisa keluar dari masalah itu. Mengapa saya terus-menerus menguatkan ego ini? Mengapa saya terus-menerus mencoba menjadi aku? Memang itulah yang telah selalu dilakukan oleh pikiran yang terkondisi karena kebodohan batin. Tetapi Vipassana bisa membebaskan Anda dari pengondisian yang merugikan ini. Anda tidak akan selalu memikirkan diri sendiri lagi. Anda kini belajar memikirkan orang-orang lain. Bagaimana itu bisa terjadi?
Langkah pertamanya adalah mengenali betapa egoisnya kita. Betapa kita selalu mementingkan diri. Kecuali orang menyadari kebenaran ini, dia tidak akan bisa keluar dari kegilaan cinta diri. Sementara lebih banyak berpraktek, Anda akan menyadari bahwa cinta Anda pada orang-orang lain pun sebenarnya merupakan cinta diri. Anda akan memahami, siapa yang aku cintai? Aku mencintai seseorang sebab aku mengharapkan sesuatu dari orang itu. Aku mengharapkan dia berperilaku sesuai dengan kehendakku. Begitu dia tidak berperilaku seperti itu, segala cintaku lenyap. Jadi, apakah aku benar-benar mencintai orang itu? Atau aku sebenarnya mencintai diriku sendiri? Jawabannya akan menjadi jelas, bukan karena intelektualisasi, melainkan karena praktek vipassana. Dan segera setelah Anda memperoleh realisasi langsung ini, Anda mulai keluar dari egoisme Anda. Lalu Anda akan belajar mengembangkan cinta sejati pada orang-orang lain. Cinta yang bebas diri, lalu lintas satu arah, memberi tanpa mengharap apapun sebagai imbalannya. Saya bekerja di daerah di mana banyak orang berkeliaran di jalanan dan mengulurkan tangan dengan kata-kata, "Ada uang kecil?" Oh, itu terjadi juga di dunia barat. Tadinya saya kira mengemis hanya ada di negara-negara miskin. Saya tahu bahwa banyak dari orang-orang jalanan ini pecandu obat bius. Kalau saya memberi uang, apakah bukan berarti saya mendorong mereka untuk membeli obat bius? Itu sebabnya Anda harus berhati-hati. Pastikan bahwa donasi yang Anda berikan digunakan dengan baik. Bila tidak, tak ada yang terbantu. Daripada memberikan uang pada orang-orang seperti itu, jauh lebih baik bila Anda membantu mereka keluar dari kecanduan mereka. Itu baru pelayanan yang benar. Tindakan apapun yang Anda lakukan harus dilakukan dengan kebijaksanaan. Bila Anda berkata, berbahagialah. Bagi saya bagian lain dari kata-kata itu adalah bersedihlah. Mengapa bersedih? Keluarlah dari kesedihan. Benar, tetapi bukankah kita bekerja untuk keseimbangan? Keseimbangan membuat Anda bahagia. Jika Anda tidak seimbang, Anda bersedih. Seimbanglah, berbahagialah. Apakah bukan seimbanglah, jadilah kosong, jadilah ketiadaan? Tidak. Keseimbangan menjadikan Anda bahagia, bukannya kosong atau ketiadaan. Anda menjadi positif bila Anda memiliki pikiran yang seimbang. Puding susu yang bengkok. Dua anak yang sangat miskin hidup dengan cara mengemis makanan dari rumah ke rumah di kota dan di daerah pedesaan. Salah satunya sudah buta sejak lahir, dan temannya membantunya. Demikian mereka berkeliling bersama, mengemis makanan. Suatu hari si buta jatuh sakit. Temannya berkata, "Tinggallah di sini dan beristirahatlah. Aku akan berkeliling untuk mengemis bagi kita berdua. Dan nanti akan kubawakan makanan untukmu." Lalu dia pergi mengemis. Pada hari itu, kebetulan anak itu diberi makanan yang sangat enak. Kheer, puding India yang terbuat dari susu. Dia belum pernah mencicipi makanan ini sebelumnya. Jadi dia sangat menikmatinya. Tetapi celakanya, dia tidak punya wadah untuk membawa puding ini untuk temannya. Jadi semua dihabiskannya. Ketika kembali ke temannya yang buta itu, dia berkata, "Maaf ya, hari ini aku diberi makanan yang enak, puding susu, tetapi aku tidak bisa membawakan untukmu." Si buta bertanya, "Apa sih puding susu itu?" "Ya, pokoknya warnanya putih. Susu kan putih." Karena sudah buta sejak lahir, temannya itu tidak paham. "Apa putih itu?" "Kau tak tahu putih itu apa?" "Tidak." "Lawannya hitam." "Lalu, hitam itu apa?" Dia juga tidak mengerti hitam itu apa. "Berusahalah untuk mengerti. Putih ya putih." Tetapi si buta tidak bisa mengerti. Jadi temannya memandang ke sekeliling. Melihat ada bangau putih, dia menangkap burung itu dan membawanya pada temannya. Dia berkata, "Putih itu seperti burung ini." Karena tidak punya mata, si buta mengulurkan tangannya dan menyentuh burung itu dengan jari-jarinya. "Ah, sekarang aku tahu apa putih itu. Empuk."
Bukan. Putih tidak ada hubungannya dengan empuk. Putih itu ya putih. Berusahalah untuk mengerti. Tapi kau bilang putih itu seperti burung ini. Dan telah kuperiksa burung ini. Empuk. Jadi puding susu itu empuk. Putih berarti empuk. Bukan, kau belum mengerti. Coba lagi. Sekali lagi si buta memeriksa burung itu. Merabanya dari perut ke leher, ke badan, ke ekor. Oh, sekarang aku tahu. Putih itu bengkok. Puding susunya bengkok. Dia tidak mengerti karena tidak memiliki indera atau kemampuan untuk mengalami apa putih itu. Demikian juga, bila kita tidak memiliki indera untuk mengalami apa realita itu, bagi kita realita akan selalu bengkok. Demikianlah selesai sudah saya membacakan bab 6, pelatihan konsentrasi. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 7, pelatihan kebijaksanaan. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaং